Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membawa kisah ke-10, kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah pada pemboikotan di kota lembah Abi Thalib. Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah, meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam. Ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, keberangkatan jamaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang wanita. Orang-orang kafir Makkah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Makkah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu sehingga mereka kembali ke Makkah. Ketika hampir memasuki Makkah, mereka baru mengetahui kabar itu tidak benar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang terus memasuki Makkah dengan perlindungan beberapa tokoh Makkah. Peristiwa ini disebut hijrah ke Habasyah pertama. Setelah peristiwa itu ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang lelaki dan 18 wanita yang secara terpisah-pisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti salah satu saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Nasrani serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang-orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Mereka berkata, "Wahai raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru. Yang kami begitu juga Tuhan tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuhan. Para tokoh Makkah yang mulia, orang-orang tua, paman-paman, dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah mereka kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan kepadamu."
kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seseorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami dilarang bersujud oleh nabi kami kepada selain Allah." Selanjutnya raja bertanya tentang keadaan mereka. Lalu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Dahulu kami berkata dalam keadaan jahiliyah, kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutuskan kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian hidupnya sangat kami kenal. Beliau mengajak kami menyembah Allah yang Esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan sanak keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mendengar kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan segala firman-Nya. Karena hal ini kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami untuk datang memohon perlindungan kepada Tuhan atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi bertanya lagi, "Sekarang perdengarkanlah kepadaku sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu." Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sebagian ayat-ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya membuat raja dan para pendeta yang banyak hadir di sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bersumber dari nur yang sama. Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. "Aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian." Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, "Besok aku akan mengatur sesuatu sehingga raja akan menumpas mereka." Namun teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Tetapi orang yang mengusulkan itu tetap bersikeras. Demikianlah kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pembangkitan di lembah Abi Tholib. Ini kisah bersambung. Nanti akan kita sambung tahap kedua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.